Kita membaca dari Injil Matius pasal yang kedua ayat 1 sampai 12. Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12 kita baca dalam bentuk responsoria. Saya baca ayat ganjil, kita semua ayat genap. Matius pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat 12. Saya akan bacakan ayat pertama, kita semua ayat genap. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Judea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat di mana di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Judea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian yang mereka ke Betlehem, katanya, pergilah sendirilah dengan sesama, pada mengenai anak itu, dan segala kamu menemukan dia, katakanlah kepadaku, supaya aku datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Tema khotbah kita hari ini, Raja Orang Yahudi. Raja Orang Yahudi. Ketika Tuhan Yesus disalibkan pun ditulis di atas salibnya bahwa inilah Raja Orang Yahudi. Kenapa Tuhan Yesus disebut Raja Orang Yahudi? Karena para nabi telah menubuatkan bahwa kedatangannya, kelahirannya melalui keturunan bangsa Yahudi, sehingga disebut sebagai Raja Orang Yahudi. Sebenarnya Yesus ini bukan hanya untuk orang Yahudi. Dia adalah Raja seluruh bangsa, Raja seluruh manusia. Tetapi kedatangannya, kelahirannya melalui satu bangsa. Namanya lahir kan gak mungkin melalui semua bangsa. Kita aja lahir dari satu orang ibu, ya. Kita lahir ke bumi melalui seorang ibu. Tuhan Yesus juga lahir ke bumi melalui satu bangsa. Dan lewat bangsa itulah dia lahir dari seorang wanita yang masih perawan yang bernama Maria. Jadi Yusuf itu keturunan Yahudi, ya. Dia keturunan Yahudi, maka disebut dia adalah Raja Orang Yahudi. Apakah kalau disebut Raja Orang Yahudi berarti diperuntukkan hanya bagi bangsa Yahudi? Tidak. Tuhan Yesus ini datang bukan hanya bagi orang Yahudi, tetapi bagi semua bangsa, termasuk bangsa Indonesia. Itulah kita. Kenapa kita bisa percaya? Karena kelahirannya juga untuk bangsa kita, untuk pribadi kita, untuk suku kita, dan untuk semua manusia yang ada di bawah kolong langit ini.
Walaupun lahirnya dari satu bangsa, tetapi tujuannya datang bukan untuk segolongan orang, bukan untuk sekelompok orang, tapi untuk semua manusia di muka bumi. Karena dialah pemilik semua orang. Tuhan Yesus Raja, itu Raja bagi semua orang. Tetapi orang itu yang tidak mengenal Rajanya. Perhatikan, ini penting. Yesus itu sebenarnya bukan hanya Raja orang Yahudi. Dia Raja semua manusia, tapi manusianya yang tidak kenal Rajanya. Kalau dia nggak kenal Rajanya, tentu dia tidak tunduk kepada Rajanya. Kalau dia tidak mengenal siapa pimpinannya, tentu dia tidak hormat kepada pimpinan. Kalau kita kenal baru kita hormat. Kalau kita kenal baru kita taat. Jadi orang yang tidak taat dan tidak hormat, itu tandanya dia tidak kenal. Ya, jangan bilang aku percaya kok. Aku percaya doa. Kan gitu ya. Tuh nggak aku, kan gitu ya. Dari dulu aku sudah percaya. Dari nenek-nenekku aku sudah percaya. Tapi buktinya apa? Percaya itu ada bukti, bukan percaya di mulut. Percaya karena kenal ini Raja, maka orang kenal itu pasti hormat, pasti tunduk kepada pimpinan. Siapa pimpinannya di kantor nggak tunduk dia, dipecat langsung ya. Ya, kalau dia punya pimpinan lalu dia nggak hormat, dia nggak taat, dipecat. Maka semua orang karyawan itu kalau kenal pimpinannya pasti hormat begini. Pasti menghormati pimpinan dan mentaati pimpinan. Semua orang yang bekerja di sini pasti bilang, ya benar gitu ya. Lalu kepada Tuhan kita katakan Yesus adalah Raja, tapi sejak kapan ada hati tunduk? Sejak kapan ada hati kita hormat? Kalaupun dari kecil kita sudah dibaptis menjadi Kristen, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus gitu ya, dibaptis. Tapi sejak kapan kita tunduk kepada Dia? Sejak kapan kita menghormati Dia? Kalau hanya dibaptis seperti ini, namun terus melawan itu artinya bukan, apa kau? Bukan gitu ya melawannya. Ketika kita tidak hidup dalam kebenaran, itu melawan namanya. Saat kita hidup di dalam kecemaran dosa, itu sama halnya dengan tidak tunduk kepada Allah. Allah adalah kudus, Allah suci. Maka siapa yang menjadi pengikutnya, dia juga harus hidup kudus dan suci. Kan Tuhan katakan apa? Hendaklah engkau kudus karena aku kudus. Berarti sebagaimana Raja pimpinan kita, maka kita pun harus seperti itu. Nah, kita melihat bahwa Yesus disebut, Yesus yang lahir di kandang domba ini, dia adalah Raja. Walaupun dia lahirnya bayi mungil, kecil, seolah-olah tak berdaya, tetapi dia adalah Raja. Yang lahir sebagai bayi ini adalah Raja. Dari mana kita tahu dia Raja? Nanti akan terjawab. Ini adalah orang Majus. Orang Majus datang ke Yerusalem dan bertanya kepada Raja Herodes di mana Mesias dilahirkan. Berarti orang Majus ini bukan orang Yahudi. Orang Majus melihat bintang itu menjadi petunjuk. Mereka tidak punya hukum Taurat. Yang punya hukum Taurat itu orang Yahudi. Orang Yahudi yang memiliki hukum Taurat ada petunjuk, ada ayat yang menjelaskan di mana Mesias lahir. Tetapi orang Majus tidak punya. Lalu kalau dia, bagaimana dia bisa percaya? Tuhan punya banyak cara. Maka Tuhan beri bintang yang lain daripada yang biasanya, bintang yang besar. Lalu mereka mengerti makna bintang. Oh, ini bintang menandakan bahwa ada raja yang lahir.
Hanya melalui bintang, saudara, mereka bisa bertindak. Melihat bintang, mereka bisa berani pergi, meninggalkan kampung halamannya, pergi ke Yerusalem dan membawa persembahan. Persembahannya emas, mur, kemenyan. Emas, mur, kemenyan ini, tiga-tiga ini adalah persembahan yang dipersembahkan biasanya kepada raja. Berarti mereka sendiri sebagai orang Majus mengerti bahwa yang lahir ini adalah raja. Walaupun mereka belum melihat, tapi mereka meyakini yang lahir ini raja, sehingga mereka membawa persembahan untuk seorang raja. Kita kalau datang beribadah menyembah siapa? Jangan-jangan kita datang beribadah ke gereja, kita tidak mengerti bahwa kita berhadapan dengan sang raja. Kemungkinan besar banyak orang berpikir bahwa ketika dia beribadah, dia berhadapan dengan sang pendeta, bukan dengan sang raja. Pendeta atau hamba Tuhan itu hanya alat, tetapi yang sedang hadir di tengah-tengah kita adalah seorang raja. Atas kuasanya lah hambanya berbicara, atas kuasanya lah hambanya berkata-kata, dan yang disampaikan ini adalah firman-Nya, isi hatinya, kehendaknya, sehingga setiap orang yang memperhatikan berarti dia sedang mendengarkan rajanya. Kalau raja berbicara pasti kita semua tunduk, saudara. Gak ada yang berani berkutik, gak ada berani membantah. Tetapi kemungkinan besar, kenapa firman kita tolak? Kenapa firman kita tidak hargai? Karena kita tidak mengerti bahwa kita sedang berhadapan dengan sang raja. Yang kita lihat adalah manusia, bukan Allah sang raja yang sedang berbicara. Tetapi orang Majus ini dengan petunjuk bintang, dia melihat yang lahir itu adalah raja, sehingga dia singgah di Yerusalem. Kenapa dia datang ke Yerusalem? Karena tadi dinyatakan, dinubuatkan bahwa raja ini lahirnya dari keturunan orang Yahudi yang berpusat di Yerusalem. Pusatnya itu Yerusalem. Maka dia pergi ke pusatnya, dia pergi ke rajanya, Raja Herodes yang memerintah waktu itu. Dia tanya, saya melihat ada bintangnya, bahwa seorang raja lahir. Ketika Raja Herodes mendengar tentang raja, apa yang ada dalam hatinya? Hah? Raja? Berarti saya akan tersingkir ketika ada raja yang baru. Pikiran negatif. Seorang raja yang memerintah di Yerusalem ketika mendengar raja yang lahir dari keturunan Yahudi, langsung berinisiatif, langsung pikiran jahat, pikiran negatif. Dia langsung kumpulkan secara diam-diam imam-imam, ya, tahu diam-diam, secara diam-diam tanya, mana Mesias yang datang itu? Coba lihat di kitab Taurat kita, coba baca, ada nggak petunjuknya? Lalu imam-imam semua membuka. Ini ada tertulis di sini. Dulu belum Alkitab ya, dulu masih gulungan. Jadi pada zaman dulu itu dalam bentuk gulungan, sehingga gulungan ini dibuka begini. Disitulah ada nubuat tentang kelahiran Mesias yang dinubuatkan oleh Nabi Mika. Nabi Mika menubuatkan bahwa di Bethlehem, di sanalah lahir Mesias. Berarti yang tahu tentang nubuat ini siapa? Imam-imam, ahli-ahli Taurat. Mereka tahu ada nubuat, ada tertulis bahwa Mesias akan lahir di Bethlehem. Tetapi hanya sekedar tertulis. Tetapi hanya sekedar tahu. Hanya menjadi pengetahuan yang tertulis di dalam Taurat mereka, tetapi tidak menjadi iman. Bukankah kita juga sebagai orang Kristen, ahli-ahli
Kalau disebut tentang sejarah, ahli. Para nabi, ahli. Surat-surat, ahli. Banyak ahli tentang Alkitab. Kalau tidak sampai kepada iman, itu sama dengan ahli Taurat. Sama dengan imam-imam kepala yang hanya tahu di mana tapi tidak percaya. Tertulis di sini, dinubuatkan oleh Nabi Mika bahwa dia lahir di Bethlehem. Ini disampaikan kepada Raja Herodes. Lalu Raja Herodes menyampaikan kepada orang-orang Majus dari timur. Ketika Raja Herodes mendengar ini, dia terkejut sekali. Wow, ada raja. Kalau ada raja baru, saya akan tersingkir. Berarti yang dia pikirkan apa? Kedudukannya. Pikirannya dipenuhi dengan pikiran dunia. Tidak terbuka untuk perkara rohani. Maka orang yang terus dipenuhi pikirannya dengan perkara-perkara dunia, ketika datang perkara rohani, dia tidak mengerti. Sulit nangkap, sulit ngerti, karena dipengaruhi oleh perkara-perkara lahiriah, perkara jasmani. Itulah Herodes. Lalu dia sampaikan kepada orang Majus bahwa di Bethlehem, tempat kelahiran Yesus, apa yang dilakukan orang Majus? Ini orang Majus tadi ya. Orang Majus pergi menjumpai Mesias untuk menyembahnya. Bayi disembah. Siapa dulu saudara yang disembah waktu lahir? Enggak ada ya. Presiden pun lahir enggak disembah, karena dia waktu itu belum presiden, ya kan? Masih bayi, belum terpilih. Tidak ada seorang manusia, anak pejabat tinggi yang lahir disembah. Yesus ketika lahir disembah dan dibawa persembahan yang diperuntukkan untuk raja. Itulah bukti bahwa Yesus memang raja. Maka waktu bayi pun dia sudah disembah. Yang menyembahnya siapa? Orang Majus dari timur. Kalau boleh dikatakan sekarang orang perbegu. Orang perbegu yang menyembah Yesus. Orang Kristen hanya tahu. Malu ya. Kristen dari kecil, tapi hanya di otak. Tidak sampai kepada iman. Yang menyelamatkan itu bukan pengetahuan, tapi iman. Saat orang Majus beriman, itu mendorong dia pergi meninggalkan kampungnya, menjumpai Yesus dan membawa persembahan kepadanya. Jangan kita bangga kalau nenek-nenek kita sudah Kristen dari dulu. Jangan kita bangga kalau opung-opung kita sudah pekerja-pekerja di gereja. Ya, kenapa? Ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi adalah pekerja-pekerja di bait Allah, tapi tidak percaya Yesus. Bukti tidak percaya apa? Ketika mereka baca, mereka tahu di mana, mereka tahu Yesus itu lahir, sudah dinubuatkan, tapi tidak ikut pergi dengan orang Majus ini. Dia hanya kasih petunjuk, tapi bukan bersegera mencari, menyembahnya. Dia hanya kasih petunjuk. Jangan-jangan kita pun pandai berdialog, pandai berdebat tentang firman, tapi tidak ada yang mempengaruhi hidup kita. Tidak ada mengubah hidup kita. Tidak ada yang jadi firman itu. Sehingga tidak ada yang kita bawa kepada kehidupan kekal. Tidak ada keluarga kita yang pindah dari neraka ke surga. Tidak ada yang pindah dari dosa kepada kebenaran. Dulu dosa, sampai hari ini dosa. Dosa kanan, dosa kiri, dosa depan, dosa belakang. Itulah puisinya. Ya, puisi Natal kan gitu ya. Dosa. Kenapa? Natal pun melakukan dosa. Panitia korup itu kan dosa. Natal kesempatan, coba. Berhari Natal tapi di situ kesempatan melakukan dosa paling banyak.
bersungut-sungut paling banyak. Tuhan datang tidak merepotkan. Tuhan Yesus datang tidak ada merepotkan siapapun. Dia lahir di kandang yang hina. Kenapa kita sekarang repot sana, repot sini, tapi nggak dapat makna apa-apa? Pulang kosong. Pulang Natal dapat apa tadi? Lelah kali tubuhku. Kenapa? Karena banyak kali pekerjaan yang harus dikerjakan. Apa firman Tuhannya? Nggak dengar lagi. Kenapa? Terlalu capek, ngantuk. Jadi ngapain berhari Natal? Kalau kita berhari Natal hanya sibuk dengan pernak-pernik, tapi tanpa ada makna yang sesungguhnya, Allah kecewa. Allah sedih. Ya, uang banyak habis, tetapi tidak ada pengaruh di dalam diri kita. Hari ini dengan tahun depan masih tetap sama. Lalu rayakan lagi tahun depan. Aku masih seperti yang dulu, gitu. Gak ada perubahan. Natal tiap tahun, tapi aku masih tetap seperti tahun lalu. Untuk apa? Saya sangat kecewa melihat Natal di sana sini dengan keramaian-keramaian yang luar biasa, tapi tidak ada makna yang ditemukan. Tidak ada Kristus lahir di dalam dirimu. Tuhan sedih. Kalau Natal itu berarti kehadirannya akan mengubahkan. Kelahiran Yesus mengubahkan orang Majus dari timur. Sehingga dari perbegu dia percaya Tuhan. Dari menyembah setan dia menyembah Yesus. Kita sejak kapan kita tinggalkan setan kita? Jangan-jangan ke gereja berhari Natal kita gendong setan kita. Sama kita berhari Natal. Ya, banyak orang bersama setannya ikut. Makanya waktu khotbah enak kali rasanya tidur. Amin pendeta. Ya, benar sekali katanya ya. Ya, benar sekali khotbah itu padahal ngantuk. Jadi pulang tak ada dapat apa-apa. Judulnya berhari Natal, tapi pulang kosong-kosong. Datang kosong, pulang kosong. Lelahnya cuman dibawa pulang. Paling-paling snack Natal ya. Apa tadi snacknya? Kami hanya kue. Kalian apa? Kami nasi kotak. Kami lebih enak. Ikannya apa? Kami menunya ayam goreng. Oh, kami Kentucky. Itu yang dibahas di Natal. Apakah waktu Yesus lahir di kandang domba ada menunya? Menu apa di situ? Kandang domba kok. Aromaterapi yang ada di situ. Aromaterapi kambing maksudnya. Tidak ada apa-apa. Waktu Yesus lahir itu tidak merepotkan. Tidak ada bayar apa-apa. Tidak membuat pusing. Ini sekarang Natal pusing kepala. Kenapa? 5 anak harus 5 beli bajunya. Uang tak ada, harus terpaksa minjam. Jadi Natal memberatkan. Padahal Tuhan datang meringankan, tapi kita buat memberatkan. Belum lagi di sekolah, belum lagi di gereja, belum lagi di STM. Tadi mana-mana dia Natal. Waduh, uang keluar semua, uang masuk nggak ada. Bayangkan, masuk tak ada, keluar banyak. Dari mana dikeluarkan? Pinjam sana, pinjam sini. Jadi hari Natal banyak orang berutang. Ya benar ya. Natal banyak berutang. Yesus datang gak memberi kita hutang loh. Dia justru datang membayar hutang dosa kita. Kedatangannya ke bumi, kelahirannya membayar hutang-hutang dosa kita supaya kita lega. Supaya kita tenang. Supaya kita damai. Supaya bahagia. Tapi sebaliknya, setiap hari Natal berat. Udah bulan Desember ya, pusing pun gitu ya. Rata-rata ibu-ibu yang saya dengar keluhannya, udah bulan Desember lagi nih apa? Baju anak-anak, belum lagi sepatunya. Pusing kali pun memikirkannya. Kenapa rupanya kalau baju tahun lalu dengan tahun ini? Yang penting hatinya diperbaharui, kan itu jauh lebih nikmat ya. Daripada bajunya tiap tahun ganti hatinya itu terus. Gak ganti-ganti hatinya. Tahun 2023 hatiku tetap yang lama.
Tahun depan ganti tahun, ganti kalender, tapi hatiku tetap hati tahun 2023. Nggak ikut dia masuk ke tahun 2024. Jadi saudara-saudara, kita harus mengerti apa makna daripada kelahiran Yesus. Yesus lahir di kandang hina. Yesus lahir di tempat yang tidak masuk akal. Kita aja, saya tanya satu-satu ini, nggak ada yang lahir di kandang domba, nggak ada. Paling-paling di rumah, di mobil, ya ada yang nggak sempat lagi ke rumah sakit, lahir di mobil, ya bisa. Ya, tapi nggak ada lah yang di kandang dia lahir. Pasti di puskesmas, di rumah sakit ya. Kita manusia aja lahir memilih tempat yang enak dan bagus, ada dokternya. Yesus nggak punya dokter, nggak punya perawat, nggak punya suster, nggak punya rumah sakit. Hanya mereka berdua, bayangkan. Yusuflah perawatnya, ya kan? Dia dokternya, dia perawatnya, luar biasa kan? Tapi sehat. Kenapa? Karena yang lahir itu adalah raja. Raja hanya disambut oleh 2 orang, Yusuf dan Maria. Tetapi kenapa dia tidak merasa masalah kelahirannya disambut hanya 2 orang? Gak rame-rame. Kita biasanya kan kepingin rame-rame ya. Maunya Natal itu ramai sekali. Jadi siapapun datang gak apa-apa, yang penting ramai. Apa tujuannya? Ramai aja. Jadi Natal bukan meramai-ramaikan. Natal itu tujuannya apa? Ada jiwa yang dibawa kepada Tuhan. Jadi Natal kita nanti undang orang yang mau dibawa kepada Tuhan, bukan merame-ramaikan. Kalau untuk merame-ramaikan gak usah undang, ya. Tapi yang membawa dia kepada Raja yang kekal, undang. Yang memindahkan dia dari dosanya kepada kebenaran, itu tujuan kita. Jadi kalau kita mengerti ini, saudara, bahwa kita pasti menghormati Sang Raja. Jadi ada berapa tadi di sini? 1 Raja Herodes, 2 orang Majus, 3 ahli Taurat. 3 golongan ya. Raja Herodes, orang Majus dari timur, imam kepala dan ahli Taurat. Siapa yang paling berbahagia di antara 3 golongan ini? Siapakah saudara dari ketiga golongan ini? Kan gitu ya. Kalau 3 golongan ini orang Majus yang bahagia. Kalau yang hadir ini golongan mana saudara kira-kira? Apakah golongan Herodes atau golongan ahli Taurat? Ahli Taurat orang Farisi yang hafal firman tapi tidak beriman kepada firman. Hanya tahu, pintar berdebat, pintar berdialog, tapi tidak jadi mengubah kehidupan kita. Percaya itu artinya apa? Percaya itu ada perubahan dari penyembah berhala kepada menyembah Raja yang kekal. Itu percaya. Orang Majus itu percaya, berani tinggalkan berhala mereka guna menyembah Yesus. Sejak kapan saudara tinggalkan berhala saudara? Jangan-jangan ke gereja pun kantongkan berhala. Maka waktu kantongkan berhala, dengar khotbah ngantuk. Siapa yang pegang berhala pasti ngantuk dengar firman. Buktikan saja. Siapa yang ada jimat-jimatnya ketika dengar firman Tuhan pasti ngantuk. Itu cirinya. Karena iblis berlawanan dengan terang. Gelap berlawanan dengan terang. Iblis berlawanan dengan Tuhan. Maka ketika firman Tuhan disampaikan, iblis gak setuju. Sehingga orang yang pegang barang iblis dielus-elus setan dia. Tidurlah sayang, tidur sayangku, katanya. Dia bilang sayang, tapi nanti kita dicincang. Kan gitu ya. Orang Karo ada sayang-sayang jambe katanya. Tahu sayang jambe? Labu kuning. Labu kuning itu jambe bahasa Karonya. Kalau di Toba itu ayam. Ya, jambe itu ayam di Toba. Tapi kalau di Karo itu labu kuning itu jambe namanya. Jadi kalau orang bawa dari ladang, dilus-lusnya lah jambenya itu kan. Aduh sayangnya jambe ini besar, cantik, mulus gitu. Tapi sampai di rumah ambil parang dibelah. Pah! Itu namanya sayang-sayang jambe.
Jadi setan terhadap kita adalah sayang-sayang jambe. Dia seolah-olah dia sayang, ya kan. Kamu lelah kali semalam, kan kamu Natal tengah malam kamu pulang, ya kan. Sekarang kamu sudah ngantuk, capek, tidurlah. Kan judulnya rohani ya. Kamu Natal semalam, kamu udah capek, tidurlah. Akhirnya kita iakan. Nanti kita akan diikat dan dibawa kepada kebinasaan. Jadi jangan mau sayang-sayang jambe ya. Ingat ini, sayang-sayang jambe, mau dibinasakan. Setan namanya setan. Apapun yang dibuatnya, maksud dan tujuannya adalah mencelakakan. Tidak ada maksud iblis untuk kebaikan kita. Namanya musuh. Jadi walaupun kita berobat sembuh ya, itu tujuan dibalik itu adalah membinasakan jiwa kita. Jangan percaya dengan pancingan-pancingan iblis yang seolah-olah baik, yang seolah-olah menolong, padahal itu adalah menjerumuskan kita, mencelakakan kita. Yang sayang kepada kita hanya pemilik hidup kita, Yesus. Di luar itu tidak ada. Hanya Yesus yang sayang. Sayangnya itu adalah sayang yang benar. Sayangnya itu adalah sayang yang fakta. Faktanya apa? Dia tidak dari surga mengatakan, "Hai manusia, aku sayang padamu." Tapi dia tetap di surga. Bukan seperti itu sayang Tuhan kepada kita. Tapi dia sayang, buktinya dia rela merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Sampai dilahirkan di kandang domba pun dia rela. Ini bukti sayang. Sayang yang kedua adalah ketika dia rela mati menebus dosa kita. Jadi terbukti dia memang benar sayang. Sayangnya bukan gombal. Kalau manusia kan sering gombal. Dan manusia yang lain suka pula digombal. Ya, wanita suka kali digombalin. Makanya banyak orang kena gombal. Jadi sesudah kawin, ya kena siksa. Karena tadi pun rayuan gombal. Waktu pacaran, rayuan gombal. Waktu berumah tangga, masuk siksaan. Pecahlah piring dan gelas. Ya, prang pring prong, berantem tiap hari. Tapi waktu pacaran, kaulah bulanku, kaulah bintangku. Ya. Bulan dan bintang coba, nggak terjangkau kan? Bulan di atas, bintang di atas, jauh kali. Kaulah bulanku, kaulah bintang, kaulah segalanya bagiku. Ada duanya. Tapi sesudah jadi, kaulah kutendang, kan gitu ya. Kutempeleng. Banyak laki-laki berani tempeleng istrinya. Sesudah menjadi istri, masih pacaran disayang-sayang. Tapi sudah menjadi milik sendiri, ditempeleng. Ini namanya apa? Rayuan gombal. Manusia suka rayuan gombal, tapi Tuhan bukan demikian. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang pasti, Tuhan yang nyata, kasihnya nyata, kasihnya tidak gombal, tapi dia benar-benar mengasihi kita. Mengapa kita tidak meyakini akan kasihnya itu? Dia buktikan bahwa dia lahir di kandang domba, dia buktikan dia mati di kayu salib untuk kita. Memindahkan kita dari jerat maut, jerat dosa, jerat iblis kepada kehidupan kekal bersama dengan dia selamanya di sorga. Jadi saudara-saudara, golongan orang Farisi adalah golongan yang tahu tentang firman Tuhan tapi tidak percaya, sehingga hidupnya tidak diubahkan. Dari tahun ke tahun hanya menambah pengetahuan, tapi tidak ada perubahan. Itu golongan imam kepala, ahli Taurat. Kalau ada di antara kita imam kepala dan ahli Taurat, bertobatlah. Kalau tidak, pengetahuan saudara tidak akan pernah memindahkan dari jeratan iblis kepada kehidupan kekal. Hanya Yesus yang bisa. Hanya iman percaya kepada Yesus yang lahir yang bisa pindahkan kita dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada hidup, dari kematian neraka kepada kehidupan di sorga. Jadi yang kedua, Herodes itu raja yang memerintah, tetapi dia hanya memperjuangkan kedudukannya.
Dia hanya mempertahankan kedudukannya sebagai raja, takut kehilangan kedudukan. Berarti duniawi. Kalau hanya itu yang kita takutkan, itu duniawi. Padahal Yesus raja bukan raja duniawi, tapi raja kekal yang memerintah dari sekarang sampai selama-lamanya. Kalau kerajaan Herodes berakhir, tapi kerajaan Yesus tidak pernah berakhir. Kalau kita pun punya jabatan kedudukan di bumi ini, pasti berakhir. Tapi ketika kita menjadikan dia raja di dalam hidup kita, maka kita akan kekal bersama dia. Jadi golongan yang terakhir inilah yang berkenan di hadapan Tuhan, karena merekalah yang datang sujud menyembah sang raja ini. Dan sambil sujud menyembah, mereka juga membawa persembahan sebagai bukti mereka hormat dan meninggikan Yesus sebagai raja. Bukti kita hormat dan meninggikan Yesus apa? Apa bukti yang sudah kita buat? Kalau milik kita sendiri pun kita sulit memberi kepada sang raja. Kalau dulu kerajaan itu kan raja yang memerintah, harus ada persembahan kepada raja. Ada bagian raja. Setiap kali panen harus diberikan kepada raja sekian persen. Sekarang kalau kita orang Kristen, kita katakan Yesus rajaku. Apa bagian raja dari hidup kita? Adakah bagian raja yang sudah kita pikirkan, yang sudah kita berikan? Kalau memang kita mengakui dia raja kita, dalam bidang apa ada bagian Tuhan di dalam kehidupan kita? Keuangan kita, adakah bagian dia sekian persen? Kalau dalam Alkitab itu 10% itu hukum Taurat ya. Itu masih hukum Taurat. Kalau kasih karunia tidak dipatok. Di bawah kasih karunia dia dimerdekakan. Orang yang merdeka dari dosanya, pasti dia bisa mempermuliakan Tuhan lebih dari aturan-aturan. Karena dia merasa, wah, bebas dari dosa aja aku luar biasa. Diselamatkan aja adalah pemberian Tuhan yang sangat besar bagiku, gitu. Jadi 3 golongan saudara ya. Nanti coba diskusi, golongan yang manakah saya? Golongan manakah kamu ya? Tanya temannya. Kalau masih golongan Herodes dan golongan orang Farisi dan ahli Taurat, perlu pertobatan. Kalau golongan orang timur ya, orang Majus dari timur adalah golongan yang berkenan di hadapan Tuhan karena dia percaya dan dia menghormati Tuhan. Iman yang seperti itulah yang Tuhan harapkan dari kita masing-masing. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Apa yang terjadi pada zaman dahulu, itu terulang pada zaman kami sekarang. Ada gambaran Raja Herodes yang hanya memikirkan kedudukan secara dunia, tidak pernah memikirkan tentang kerajaan Allah. Dan ada golongan Farisi dan ahli Taurat, imam kepala, yang hanya tahu firman, tahu berdebat, banyak sejarah, banyak pengetahuan, tetapi tidak sampai kepada iman yang membawa mereka untuk datang menyembah Yesus. Tapi golongan yang terakhir adalah orang-orang Majus dari timur. Mereka bukan orang Yahudi, mereka perbegu, menyembah berhala, tetapi ketika melihat bintang, mereka percaya ada raja yang datang, dan mereka datang sujud menyembahnya. Itulah yang berkenan bagi Tuhan. Selidiki hati kami ya Tuhan. Mungkin sejak kecil kami sudah Kristen, sejak kecil sudah banyak tahu firman, tetapi belum menjadi iman yang mengubah kehidupan kami. Biarlah Roh-Mu yang kudus menyadarkan kami, supaya melalui pertolongan-Mu, firman-Mu jadi di dalam diri kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.